Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah di padang yang hijau. Demikianlah Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita
menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh menghampiri Engkau pagi hari ini untuk kami bersama-sama mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu supaya setiap perkataan-perkataan yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami yang mendengar. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu agar kami boleh memahami apa yang harus kami pahami. Kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita baru saja mendengar sebuah pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan judul pujian ini akan menjadi judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita merenungkan tentang pertanyaan ini atau pernyataan ini, hidup ini adalah kesempatan, maka pertanyaannya adalah kesempatan untuk apa? Saudara-saudara, maka jawabannya adalah tergantung dari siapa yang menjawab. Ya, karena setiap kita itu punya filosofi yang berbeda-beda untuk kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara. Saya pernah hidup dalam kondisi sangat miskin sekali ketika saya masih kecil, saudara-saudara. Puluhan tahun yang lalu, ketika saya masih berumur 4, 5, 6 tahun, saudara-saudara, kami berasal dari keluarga yang sangat miskin. Orang tua hidup mencari makanan, minuman tiap hari, berjuang cari uang supaya bisa menghidupi keluarga. Kami 5 bersaudara, anak laki-laki masih kecil semua, saudara-saudara, sehingga saya melihat orang tua berjuang terus. Saudara, kalau seperti ini, maka seringkali orang berkata, oh, kalau begitu hidup itu adalah perjuangan. Saudara-saudara, kemudian ada yang lahir dari keluarga yang sangat kaya raya, hidupnya sangat berkecukupan dan menikmati semua apa yang dia inginkan. Maka kemudian dia berkata, oh, kalau begitu hidup ini adalah untuk bersenang-senang. Hidup ini untuk dinikmati. Ada orang yang hidupnya tidak pernah serius untuk segala sesuatu, saudara. Kemudian dia berkata, hidup ini adalah permainan. Ada yang berkata, ada yang orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketidakjujuran, banyak manipulasi. Maka orang seperti ini kadang berpikir, oh, kalau begitu hidup itu adalah sebuah sandiwara. Saudara-saudara, namun bagi kita, orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, apakah sesungguhnya kehidupan kita ini? Saudara-saudara, bagi kita yang ada di dalam Tuhan, maka filosofi hidup kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, beberapa ayat yang akan kita baca ini akan menjelaskan tentang hal itu. Seperti yang Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan bagi saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari beberapa ayat yang kita baca ini, saudara, kita melihat apa yang Paulus katakan adalah sebuah filosofi tentang kehidupan ini. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, Paulus berkata dalam ayat yang ke-16 tentang mempergunakan waktu. Waktu yang dimaksud dalam ayat ini, dalam bahasa Yunaninya saya perhatikan memakai istilah kairos. Kairos itu kemudian diterjemahkan dengan istilah kesempatan, ya, yang kemudian dalam Alkitab kita diterjemahkan dengan kata waktu. Namun ada beberapa terjemahan lain yang sangat dekat, saudara-saudara, dengan bahasa aslinya. Contohnya adalah dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Karena Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, itu adalah merupakan ketika menerjemahkan Alkitab itu
itu mencoba menghubungkan antara terjemahan terdekat bahasa aslinya dengan bagaimana menyampaikan itu bisa dipahami oleh pendengar. Saudara-saudara, dalam bis itu dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Dan ada terjemahan lain dalam terjemahan MILT, Modified Indonesian Literal Translation, dikatakan manfaatkanlah kesempatan. Jadi dua terjemahan ini mengatakan bahwa waktu itu adalah karios yang artinya adalah kesempatan. Saudara-saudara, dan menarik untuk diperhatikan di sini bahwa kata pergunakanlah itu berarti manfaatkan, pakai dengan baik. Namun dalam bahasa Yunani dikatakan exagorazo yang artinya menebus, redeem. Ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa memiliki waktu itu dengan baik, memiliki kehidupan yang berkualitas. Saudara-saudara, sehingga penggunaan waktu itu, saudara-saudara, harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Karena itu adalah kesempatan, tidak boleh ditunda. Karena kesempatan itu, saudara-saudara, yang namanya kesempatan, itu kadang-kadang tidak datang lagi. Tidak datang dua kali. Begitu ada kesempatan, kita harus segera mengambil, saudara-saudara, momen itu. Ada seorang ahli filsafat Yunani yang memberikan contoh, kalau kita ingin menginjak sebuah atau suatu air di sungai yang mengalir, maka injaklah segera. Kalau tidak, maka air itu sudah akan hilang ke sana dan tidak bisa kembali lagi. Itulah waktu, saudara-saudara, tidak bisa kembali lagi. Dalam bukunya yang sangat terkenal, William Barclay pernah berkata, ada 3 hal yang tidak bisa hilang dan tidak bisa kembali dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudara-saudara, tidak bisa dihisap kembali, bukan? Kalau orang sudah ngomong sesuatu, saudara-saudara, keluar dari mulutnya kata-kata, oh tidak jadi, mau dihisap lagi nggak bisa. Sudah kadung keluar, sudah terlanjur keluar, didengarkan oleh orang lain. Yang kedua, anak panah yang keluar dari busurnya. Tidak bisa kembali lagi, saudara-saudara. Orang yang melepaskan anak panahnya, kemudian, oh salah sasaran, mau diambil lagi, tidak bisa. Karena sudah terlanjur meluncur. Dan yang ketiga, yang tidak bisa kembali adalah waktu yang sudah berlalu. Saudara-saudara, kesempatan yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Saudara, saya pernah membaca satu tulisan yang sangat menarik. Sebuah survei pernah dilakukan di negara Brasil, saudara-saudara. Dan dalam survei itu dibagikan angket, daftar pertanyaan, dan salah satu pertanyaannya adalah, apa yang paling membuat Anda kecewa dalam hidup Anda hari ini? Ribuan responden menerima angket itu dan mengisi angket itu, saudara-saudara. Ada banyak orang berkata, oh saya kecewa dulu, saya tidak makan ini, tidak makan itu, dan tidak melakukan ini, melakukan itu. Namun hal yang menarik adalah 72% responden yang menjawab itu berkata bahwa mereka telah menyesal bahwa dulu mereka tidak menggunakan waktu dengan baik. Sekarang ketika mereka ingin kembali mengulang waktu itu tidak bisa, karena waktu tidak bisa diulang lagi. Kairos, kesempatan itu tidak bisa diulang lagi. Saya mau bilang kepada saudara, jangan sampai kita seperti itu, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, hidup kita ini kairos, kesempatan. Jangan disia-siakan, dipergunakan, ditebus. Waktu kita sangat bernilai. Saudara mau tahu berapa nilainya waktu dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Kalau ingin tahu nilai waktu 1 tahun, saudara, maka bertanyalah kepada murid siswa yang gagal ujian sehingga tidak naik kelas. Maka dia akan merasa 1 tahun begitu berharga untuk dia kemudian mengulang lagi di kelas yang sama. Saudara, kalau kita ingin tahu nilai waktu 1 bulan, saudara tanyakan kepada seorang ibu yang mengandung yang akan melahirkan, tapi ternyata dia melahirkan dini, dia melahirkan prematur, saudara-saudara, 1 bulan lebih cepat, dan dia merasa ini sangat berbahaya untuk anak saya, untuk bayi saya. Betapa berharganya waktu 1 bulan kalau bisa dilanjutkan lagi, tapi karena sudah tidak bisa, ya apa boleh buat. Saudara ingin tahu berapa nilai waktu 1 minggu? Saudara tanya kepada editor tabloid majalah mingguan. Saudara-saudara, kalau itu terbit pada hari Senin,
maka hari Selasa sudah mencari berita ke sana kemari supaya bisa diedit demikian rupa. Sabtu sudah mulai diedit, Minggu sudah mulai didistribusikan, sehingga Senin bisa sampai kepada mereka yang akan membacanya. Saudara-saudara, bagi mereka sangat cepat sekali 1 minggu, dan mereka tidak membuang-buang kesempatan itu untuk mencari berita. Kalau saudara ingin tahu berapa nilai waktu 1 hari, saudara tanyalah kepada seorang pekerja buruh harian yang punya keluarga besar, punya seorang istri, anaknya 6, dan dia tiap hari kerja, pulang bawa uang untuk beli beras, lauk pauk untuk makan seharian besok. Kalau hari ini hilang, saudara-saudara, maka akan menjadi masalah bagi dia. Saudara, sangat bernilai waktu itu bagi dia. Saudara, kalau kita ingin tahu nilai waktu 1 jam, maka tanyakanlah kepada seorang gadis yang menunggu kekasihnya pulang. Saudara-saudara, kalau kekasihnya, pemuda pujaannya yang dia cintai akan pulang jam 6 sore, jam 5 dia sudah siap, rasanya lama sekali, kok tidak datang-datang. 1 jam seperti 1 tahun. Saudara-saudara, kalau saudara ingin mengetahui nilai waktu 1 menit, maka tanyalah kepada orang yang baru ketinggalan kereta api. Saudara-saudara, dia nyesel sekali. Aduh, ngapain saya tadi beli aqua, ngapain saya ke toilet, sekarang ketinggalan kereta seperti ini. Kecewanya bukan main. 1 menit sangat berharga bagi dia. Kalau kita ingin tahu nilai waktu 1 detik, saudara-saudara, tanyalah kepada orang yang baru luput dari musibah. Ketika dia akan menyeberang jalan, saudara-saudara, tiba-tiba 1 detik sebelum kakinya melangkah, ada sebuah kendaraan melaju dengan cepat, cepat sekali, dan hampir menabrak dia. 1 detik, kalau katakanlah dia bisa melangkah 2 langkah, maka habis dia, saudara-saudara. Tapi itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi dia. Saudara ingin tahu berapa nilai waktu 1 mili detik? Di bawahnya 1 detik lagi, 1 mili detik. Saya baru melihat sebuah perlombaan adu cepat, saudara-saudara, dan ternyata hanya selisih 0, sekian detik. Karena atlet yang kalah ini sebenarnya tidak kalah. Dia melakukan sedikit kesalahan dan kemudian dia tertinggal 0, sekian detik. Dia menyesalnya bukan main. Saudara-saudara, melihat hal-hal seperti ini, maka kita harus sadar, waktu sangat berharga. Jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Tebuslah, pergunakanlah dengan baik. Waktu adalah kairos, kata firman Tuhan. Kesempatan dalam kehidupan kita ini untuk kita mempergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesempatan untuk apa? Itulah pertanyaannya, saudara-saudara, pada pagi hari ini. Saya temukan ada 2 kesempatan saja yang ingin saya bagikan kepada saudara saat ini. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? 2 kesempatan dalam waktu kehidupan kita ini. Yang pertama adalah, saudara-saudara, kita harus punya kesempatan itu untuk keluarga. Saudara, ada satu tokoh yang sangat terkenal yang bisa menjadi contoh teladan kita yang baik dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua ini adalah seorang tokoh yang sangat menghargai waktu untuk keluarga. Dikatakan demikian, Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya melihat pernyataan Yosua di dalam ayat ini, saudara, adalah menunjukkan dia memberikan prioritas waktu dalam hidupnya untuk keluarganya. Kita bisa belajar dari kesempatan ini bahwa kita jangan sampai salah menempatkan urutan prioritas dalam kehidupan kita. Keluarga adalah salah satu prioritas yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Lebih dari apapun, lebih dari harta, dari kesenangan kita, hobi kita, atau yang lain. Saudara, pernah ada cerita seorang raja
Raja Midas namanya. Ini adalah cerita rakyat Yunani. Satu kali Raja Midas ini karena dia berbuat baik kepada seseorang, saudara-saudara, dia menolong seseorang, kemudian dia mendapatkan sebuah tawaran. Hai Raja Midas, minta apa saja dari saya, maka kamu akan saya berikan. Rupanya orang ini bernama Dionysos, ya. Dia rupanya seorang dewa, seorang yang sakti, yang bisa memberi apa saja yang diminta oleh Raja Midas. Saudara, Raja Midas ini kemudian berpikir, wah, saya minta apa ini? Kemudian dia berkata, saya minta supaya apapun yang saya pegang dengan tangan saya menjadi emas. Dan saudara, betul, dia diberi kekuatan itu. Apapun yang kamu pegang jadi emas. Mimbar ini dipegang, jadi emas, saudara. Pohon di depan rumah dipegang, wah jadi emas. Wah, saya raja paling kaya di dunia ini. Dia punya kuda, 10 kuda, dipegang semuanya, 10 kuda emas. Dia pikir, wah ini berapa duit kalau dijual. Luar biasa, semuanya. Rumah dipegang, rumah menjadi emas, saudara-saudara. Dan kemudian ketika sore hari, saudara, anak gadisnya pulang, berlari-lari dan berseru-seru memanggil dia, ayah, 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 aku pulang. Saudara-saudara, kemudian Raja Midas ini bermaksud menggendong anak gadisnya ini. Ketika disentuh anak gadisnya ini, langsung berubah jadi emas. Saudara-saudara, kemudian dia menyesal dengan permintaan itu. Dia melihat anak gadisnya menjadi emas. Dia baru sadar bahwa ternyata anak gadisnya lebih berharga daripada harta apapun yang dia miliki. Dia datang lagi kepada Dionysos, saudara-saudara, dan kemudian dia berkata, bagaimana saya bisa melepaskan diri dari semuanya ini? Bisa, kamu harus pergi ke sungai Paktolos, dan kamu harus cuci tangan di situ. Dan kemudian kekuatanmu itu akan hilang, dan semua yang pernah jadi emas akan berubah wujud asalnya seperti semula. Dan betul, saudara, Raja Midas ini pergi ke sungai Paktolos, mencuci tangannya, dan kemudian semuanya menjadi normal kembali, anaknya hidup kembali, dan dia kemudian sadar bahwa ternyata anaknya, keluarganya itu lebih berharga dari emas, perak, dari harta, dari kekayaan apapun. Saudara-saudara, karena itu saya mau bilang kepada saudara, kalau engkau punya keluarga, engkau ada di tengah-tengah keluargamu, maka itu adalah kekayaan yang luar biasa. Itu kekayaan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, perak, permata, mutiara, atau apapun. Saudara-saudara, belajar dari kebenaran ilustrasi ini, maka mari kita memberikan prioritas yang baik untuk keluarga kita. Memberikan prioritas yang tinggi untuk keluarga kita, lebih dari harta atau hobi atau kesenangan pribadi kita. Para suami dan istri, kalau Anda bisa hidup bersama sampai dengan hari ini, itu adalah merupakan sebuah anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan, kesempatan, kairos, untuk bisa saling membahagiakan satu dengan yang lain. Keberadaan istri saudara, suami saudara di samping saudara, itu adalah merupakan sesuatu yang berharga. Waktu, kesempatan yang sangat berharga untuk saudara nikmati. Ada seorang ibu yang berkata begini, saudara-saudara, bagi saya, suara terindah di dunia ini adalah suara kentut suami saya. Saudara, beberapa orang mentertawakan dia. Wah, kamu kok ngomong gitu, suara kentut suamimu kok paling indah di dunia. Kamu gak percaya. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu juga harus bertanya kepada janda-janda yang lain, di mana suaminya sudah pergi mendahului mereka. Maka mereka sesungguhnya masih merindukan suara kentut suaminya, karena dengan adanya suara itu, suaminya masih ada. Saudara-saudara, saya tahun lalu sempat berjumpa dengan seorang teman, dan dalam sebuah pertemuan hamba-hamba Tuhan GUB se-Indonesia di Pujon, Malang, saudara, dan saya bertemu dengan seorang teman hamba Tuhan dari Bandung, ya, saya sebut aja namanya Pendeta Gideon. Saudara, ketika makan pagi itu saya duduk bersama dengan dia. Setahun sebelumnya, Pak Gideon, Pendeta Gideon ini, istrinya meninggal dunia, saudara-saudara. Dan dia adalah cukup senior,
jauh lebih senior dibanding saya, dan saya sampaikan kepada dia, saya mohon maaf waktu itu tidak bisa hadir dalam acara pemakaman di Bandung. Dia berkata, oh tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma dia kemudian berkata, satu aja yang ingin dia sampaikan, dia nasihatkan, yaitu bahwa kita suami-suami jangan pernah sakiti hati istrimu, karena mereka adalah sangat berharga dalam hidupmu. Saudara-saudara, seorang yang pasangan hidupnya masih ada di samping dia, di dekat dia, seringkali kita tidak sadar bahwa dia adalah pribadi yang sangat berharga buat kita. Jangan sampai menunggu kekasih kita, pasangan kita tidak ada dulu, kemudian baru kita sadar betapa berharganya keberadaan dia. Kalau dia masih ada, kalau saudara masih ada pasangan dalam hidupmu hari ini, istri-istri engkau ada suami, suami-suami engkau ada istri, ini adalah kairos, waktu, kesempatan untuk engkau bisa membahagiakan mereka, untuk engkau bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi kebahagiaan dia. Saudara-saudara, ini kairos untuk suami dan istri. Dan untuk orang tua kepada anak-anaknya, jangan abaikan kesempatan yang sangat berharga orang tua untuk mereka bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anaknya. Jangan karena kesibukan, jangan karena hal-hal yang tidak terlalu prinsip, saudara meninggalkan keluarga sehingga engkau tidak punya kairos, cukup waktu, kesempatan untuk bersama dengan anak-anak. Saudara-saudara, sangat penting untuk kita mengadakan satu perjalanan. Mungkin kita perlu berwisata, bersenang-senang dengan keluarga kita, karena itu adalah hal-hal yang akan diingat terus seumur hidup oleh anak-anak kita, saudara-saudara. Makan bersama dengan mereka. Ada seorang hamba Tuhan, teman hamba Tuhan, yang punya jadwal pelayanan yang sangat padat, saudara. Sepanjang 1 tahun, jadwal pelayanannya luar biasa, dalam luar negeri, saudara-saudara. Sehingga dia harus atur waktu untuk keluarganya. Kalau nuruti pelayanan ini, waduh, tidak ada habisnya ini. Saya atur waktu untuk keluarga, tanggal sekian, makan malam bersama dengan keluarga. Dan saudara-saudara, kadang-kadang jadwal sudah diatur. Misalnya katakan saja tanggal 4 Juli, saya akan dengan keluarga akan keluar untuk kami bisa makan malam bersama. Dan kemudian tidak lama setelah itu dia diundang oleh temannya untuk berkhotbah di gerejanya, saudara. Dan dia berkata, oh tidak bisa, saya sudah ada acara tanggal 4 Juli malam itu. Temannya berkata, lo acara apa? Kok nggak bisa khotbah di tempat saya? Ini saya sudah agendakan, saya akan makan malam dengan keluarga saya, dengan istri dan anak-anak saya, kami akan makan bersama dan saya sudah atur jadwal ini untuk mereka. Kemudian teman pendeta yang mengundang berkata, kamu itu kok begitu ya? Pelayanan kok ditolak? Ini melayani gereja loh ini, melayani Tuhan loh. Saudara-saudara, kemudian teman saya, hamba Tuhan ini berkata, saya bukan menolak pelayanan, tapi bagi saya, keluarga adalah gereja pertama yang harus saya layani. Saudara-saudara, dia ngerti kairos untuk keluarga. Dia ngerti waktu, kesempatan untuk keluarga. Begitu juga anak-anak terhadap orang tuanya. Anak-anak harus menunjukkan sikap penuh hormat dan bakti kepada orang tua. Jangan tunggu sampai orang tua tidak ada, baru engkau merasa mereka sangat berharga, sangat berarti dalam hidupmu. Ada beberapa anak yang ketika orang tuanya meninggal dunia, maka dia belikan sepatu baru, dia belikan baju baru, dia belikan jas, dia belikan dasi, saudara-saudara, dan semuanya mahal-mahal, semua yang terbaik untuk menghormati papa saya yang meninggal. Saya belikan yang mahal, yang baik. Saudara-saudara, pertanyaan saya adalah untuk anak-anak yang seperti ini, ketika orang tuamu masih hidup, pernahkah engkau memberikan hal-hal itu kepada orang tuamu? Sekarang ketika orang tuamu menjadi jenazah, ada di dalam peti mati, engkau memberikan semua itu kepada orang tuamu, apa gunanya untuk dia? Saya mau bilang, selagi mereka masih hidup, lakukan sesuatu, buat sesuatu untuk menyenangkan hati orang tuamu, menunjukkan baktimu kepada orang tuamu.
Ini adalah kairos, kesempatan yang harus engkau buat bagi orang tua. Saudara-saudara, jadi kesempatan untuk apa? Kairos adalah kesempatan dalam kehidupan kita ini. Kesempatan untuk keluarga, suami istri saling membahagiakan satu dengan yang lain. Orang tua kepada anak-anak untuk bisa menciptakan sebuah kebersamaan yang berarti bagi mereka. Orang tua kepada anak-anak kepada orang tua untuk mereka bisa menunjukkan rasa bakti mereka kepada orang tua. Saudara-saudara, jadi pertanyaan tadi, kesempatan untuk apa? Kalau dikatakan bahwa waktu itu adalah kesempatan. Yang pertama, kita harus pakai kesempatan itu untuk keluarga, saudara-saudara. Yang kedua, yang terakhir, kesempatan untuk berbuah. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, dua ayat firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Ini yang Paulus katakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, kata Paulus. Hidup bagiku adalah Kristus, mati keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, maka itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus katakan prinsip hidupnya dia, bahwa kalau dia masih hidup, dia punya waktu, dia punya kesempatan, dia punya kairos, maka dia akan bekerja untuk menghasilkan buah dalam hidupnya. Dan seharusnya ini menjadi prinsip kehidupan semua anak Tuhan. Karena Paulus sendiri berkata kepada jemaat-jemaat yang dirintis dan digembalakan, teladanilah aku. Dan Paulus telah memberikan teladan bagaimana dia menggunakan hidupnya, prinsip hidupnya, filosofi hidupnya. Yaitu bahwa kalau dia masih hidup, harus hidup, ditakdirkan untuk terus hidup oleh Allah, maka baginya harus bekerja memberi buah. Apa yang dimaksud dengan buah, saudara-saudara? Kalau kita meneladani Paulus, apa buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan ini? Saudaraku, ada 3 buah yang harus dihasilkan. Yang pertama adalah buah Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, buah roh itu adalah merupakan karakter Kristus yang kita tampilkan keluar. Ada kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, itu adalah karakter Kristus dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya dunia, seluruh dunia setuju bahwa ini adalah karakter yang mulia. Namun karakter yang mulia ini, kata firman Tuhan, itu adalah buah roh. Yang dimaksud dengan buah roh itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi ketika kita punya waktu untuk Roh Kudus setiap hari, saudara-saudara. Dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, maka dalam kehidupan kita, kita akan menghasilkan buah roh. Dan itu akan menjadi, hidup ini menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan tampil beda. Karena dunia di mana kita hidup ini sesungguhnya tidak kenal kasih. Namun di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menampilkan kasih kepada semua orang. Kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau peduli dengan semua orang yang lain. Saudara-saudara, dan hidup yang berbuah, kesempatan berbuah. Arti pertama berbuah-buah roh. Arti kedua adalah kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Berbuah itu artinya bisa dinikmati kehidupan ini oleh orang lain. Saudara, ada satu contoh lagi dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 39. Saya bacakan ayat ini untuk saudara tentang seorang perempuan yang bernama Tabita. Dikatakan demikian, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya
Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara, rupanya Tabita atau yang nama lainnya adalah Dorcas ini adalah seorang yang sangat peduli dengan semua orang di sekitarnya. Kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, keahlian dia sebagai seorang penjahit disalurkan untuk kemudian itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, ada banyak janda-janda yang hidup dalam kesusahan. Saudara-saudara yang tidak punya baju yang layak dipakai oleh mereka, dibuatkan baju oleh Tabita ini, oleh Dorcas ini, sehingga mereka sangat merasa diberkati. Saudara-saudara, mengapa Tabita atau Dorcas ini menjadi begitu luar biasa, menjadi berkat bagi orang lain? Karena hidupnya sudah dijamah oleh Kristus. Ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Dia membuka hati untuk Yesus masuk dalam hidupnya, dan itu mengubah hidupnya. Saudara-saudara, Bapak Agustinus berkata bahwa bertobat itu pertama-tama membuka hati, yang kedua membuka dompet. Artinya adalah kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan punya hati Kristus yang peduli dengan orang lain, yang kemudian kita tidak akan tinggal diam ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Saudara-saudara, dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat dan bisa dinikmati oleh orang lain. Inilah kehidupan yang berbuah, inilah kairos, inilah kesempatan bagaimana keberadaan kita, entah dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kairos untuk berbuah, kesempatan untuk berbuah. Yang pertama, bagaimana kita menghasilkan buah Roh Kudus, hidup menjadi kesaksian. Yang kedua, bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudara, buah bersaksi tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bersaksi tentang keselamatan yang pernah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang lain, agar orang lain pun mendengar kabar baik tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus, sehingga satu kali mereka pun juga boleh membuka hati, diselamatkan juga oleh Tuhan, seperti Tuhan menyelamatkan kita. Ada satu ayat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1, saudara-saudara. Ini yang Paulus katakan. Dikatakan demikian, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Saudara, Paulus berkata tentang jemaat di Korintus, kamu itu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Ketika Paulus melayani, menyampaikan berita Injil, memberikan kesaksian kemana-mana, di Korintus ada banyak orang yang kemudian bertobat, menerima Yesus. Dan Paulus katakan, kamu adalah buah pelayananku. Saudara-saudara, mari kita ambil waktu, kairos, kesempatan untuk kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Saya ingat satu kali ketika akan berangkat praktek di STT, di sekolah teologi, ya saudara-saudara. Dan rektor saya mengumpulkan kami briefing sejenak, mengumpulkan 18 mahasiswa yang akan berangkat. Dan rektor kami kemudian berkata begini, saudara-saudara, kalau kamu sudah ditempatkan di sebuah gereja lokal, kamu melayani selama 6 bulan di situ, kalau kamu hanya fokus pada pelayanan di dalam gereja saja, maka itu tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Maka kamu harus mengambil kesempatan, mengambil waktu sedikitnya 1 hari dalam 1 minggu, keluar dan memberitakan tentang kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar. Saudara-saudara, itulah kairos, itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa keluar dan bersaksi. Dan itu adalah buah-buah pelayanan kita, bukan hanya di tempat ini, di dunia, saudara, tapi satu kali di hadapan Bapa di surga. Sebab dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dikatakan dalam ayat ini, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Saudara-saudara, Paulus berkata untuk jemaat yang dimenangkan, untuk jiwa-jiwa yang telah diselamatkan oleh pelayanannya. Paulus katakan, kamu itu adalah mahkota kemegahan kami. Kamu adalah pengharapan kami di hadapan Tuhan. Kamu adalah sukacita kami di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itu buah pelayanan karena bersaksi, buah kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Saudara-saudara, mencermati apa yang dikatakan Alkitab tentang mahkota. Ada 7 macam mahkota. Dan salah satu mahkota yang disediakan Tuhan di surga nanti itu adalah buah pelayanan kita, jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, terima Yesus dalam hidup. Dan Tuhan menyiapkan sebuah mahkota kemegahan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bersaksi tentang kasih karunia Allah yang pernah mereka terima dalam hidupnya. Sungguh-sungguh menyaksikan kepada orang apa yang Allah pernah buat dalam hidupnya. Saudara-saudara, dan inilah kesempatannya bagi kita. Inilah kairos bagi kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, maka kepada setiap kita, ingatlah, Tuhan memberikan kepada kita jumlah waktu yang sama. 1 hari 24 jam, 3.600 menit, 86.400 detik. Saudara-saudara, namun setiap kesempatan yang ada, setiap waktu yang ada itu sangat penting bagi kita anak Tuhan untuk menghargai waktu itu. Waktu itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Pakailah dengan sebaik-baik mungkin. Pertama, pakailah untuk keluarga kita. Jadilah berkat untuk keluarga kita. Kalau kita suami atau istri, kita menjadi berkat bagi pasangan hidup kita. Kalau kita orang tua, kita menjadi berkat bagi anak-anak kita. Kalau kita anak-anak, saudara-saudara, kita menjadi berkat bagi orang tua, berbakti kepada mereka. Dan yang kedua, waktu yang sangat berharga itu pakailah untuk menghasilkan hidup yang berbuah, saudara-saudara. Dan ketahuilah, saudara-saudara, kualitas hidup kita baik di sini di dunia maupun di surga kelak itu ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, maka sesungguhnya ini adalah kairos, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bisa berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya rindukan firman Tuhan ini mendorong kita untuk kita kembali melihat, bercermin seperti apa kita telah memakai waktu dalam kehidupan kita. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, mari kita sebentar akan bersama-sama menaikkan pujian yang tadi kita dengar bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini begitu luar biasa, sangat indah, ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Wilhelmus Latumahina STH. Saudara-saudara, tahun 2004 yang lalu, putra sulungnya umur 17 tahun meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Dan dia sangat terpukul, dia sangat sedih. Dan seringkali dia menyendiri suatu sore di halaman rumahnya. Dan pada waktu itulah kemudian muncul kata-kata ini, saudara-saudara. Waktu atau hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau masih hidup, berarti ini kairos. Saudara-saudara, kemudian lagu ini diciptakan. Inspirasi yang muncul karena anaknya yang meninggal. Dan rupanya Pendeta Wilhelmus Latumahina ini saya mendengar 20 Mei kemarin, dia pun juga telah berpulang ke rumah Bapa di surga, namun telah meninggalkan karya yang luar biasa, mengingatkan kita hargai waktu yang Tuhan beri supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sambil kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita hampiri Tuhan. Jamkan mata saudara, buka hati saudara, untuk kita merenungkan firman yang telah kita dengar. Waktu adalah karunia yang Tuhan berikan. Saudara, karena itu mari kita pergunakan waktu dengan baik, agar kita menjadi bijaksana, supaya kita bisa menggunakan waktu dengan baik, menyadari bahwa hidup ini, waktu, kairos, adalah kesempatan yang tidak bisa diulang lagi. Karena itu harus dipergunakan sekarang. Dipergunakan untuk apa? Dipergunakan sebaik-baiknya untuk keluarga kita, agar keluarga kita seperti kesaksian Yosua menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan yang kedua, waktu yang kita miliki harus kita pergunakan untuk berbuah, menjadi kesaksian hidup dengan buah-buah roh kita, untuk berbuah menjadi berkat bagi banyak orang lain dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Untuk berbuah, buah kesaksian, kita memberitakan kasih karunia Allah yang pernah kita terima. Saudara-saudara, untuk menggunakan waktu dengan baik, maka mari kita perlu meminta Roh Kudus memimpin kita. Seperti doa Musa, ya Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hari sedemikian rupa, supaya aku beroleh hati yang bijaksana, untuk bisa menggunakan waktu dengan baik. Saudaraku, berdoalah pada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan pakailah, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau sangat baik. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami mau memuliakan nama Tuhan dalam waktu hidup yang Kau karuniakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman ini akan menggugah hati kami, untuk kami boleh menggunakan waktu kami dengan lebih baik lagi, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata ya Tuhan,
namun biarlah setiap kebenaran firman ini termeterai oleh kuasa Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mohonkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah online kita hari ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan satu pengumuman penting buat kita, yaitu bahwa beberapa saat yang lalu saya sudah bertemu dengan majelis jemaat di gereja kita, dan kami telah berbicara mengenai rencana ibadah normal kembali yang akan kita adakan dengan nuansa new normal, saudara-saudara, dan kami telah sepakat bahwa ibadah kita di gereja akan kembali kita adakan minggu terakhir, ya. Minggu depan ini masih ibadah online di rumah kita masing-masing, masih seperti sekarang, tapi 2 minggu lagi kita akan memulai ibadah normal diadakan di gereja. Saudara-saudara, karena itu mari kita siapkan diri kita dengan baik, terus taati protokol kesehatan yang terus didengungkan tiap hari oleh pemerintah. Saudara-saudara, supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat kita bisa terus melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Puji nama Tuhan, saya rindukan hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri kebaktian kita hari ini, saudara-saudara, dan kita akan naikkan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih untuk kebaktian yang diberkati pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus akan terus memimpin setiap langkah perjalanan hidup kami. Kuasa Roh Kudus akan terus memimpin kami untuk kami terus hidup dalam firman Tuhan. Roh Kudus akan terus memimpin setiap langkah dan keputusan yang kami buat dalam kehidupan kami setiap hari. Menyerahkan kami dan keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi Presiden Indonesia, bagi Menteri Kesehatan, bagi tim gugus tugas, baik yang di pusat maupun sampai ke daerah, untuk bisa menangani kasus pandemi ini dengan baik Tuhan. Dan Indonesia boleh segera keluar dari masalah yang sangat luar biasa ini Tuhan. Berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu Tuhan dengan keluarga mereka, dengan anak-anaknya, dimanapun mereka berada, kiranya darah Yesus akan terus menutup bungkus kehidupan mereka semua, supaya semua kami ada dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan, bahwa Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga selama musim pandemi Corona ini Tuhan, biarlah kami terhindar dari virus ini, dan semua kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebab darah Yesus terus menutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya sepanjang minggu ini dalam pimpinan Tuhan. Sehingga sepanjang minggu ini hidup kami dari hari ke hari, kami semakin dekat lagi, lebih dekat lagi dengan hati Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat dua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat
kemurahan serta anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara dan keluarga saudara, memberkati langkah-langkah kakimu saat engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati apapun yang dibuat oleh tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, memanjatkan doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan ketemu lagi dalam ibadah online minggu depan. Kiranya sepanjang minggu ini hidup kita terus hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.